Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jaga kesehatan kalian. Kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah qada dan qadar mendorong sikap optimis. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Berdoa dimulai. Suratul Fatihah. Baca doa sebelum belajarnya. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa wafiqni amalan salihan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Sebelum kita bahas materi, Bapak sampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mempresentasikan makna sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadar. Apa tujuan dari pelajaran ini? Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk bersikap optimis, ikhtiar, tawakal sebagai implementasi diri dari beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar, dan sekalian. Ini tadarusnya, kalian nanti baca ya. Kalian baca sendiri dari surat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat karena ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Selanjutnya, makna iman kepada qada dan qadar. Nah, ini skema yang pertama. Dari pengertian iman kepada qada dan qadar, terus nanti kita bahas tentang dalil tentang qada dan qadar dan macam-macam takdir. Yang pertama, pengertian dari qada. Qada adalah ketentuan Allah mengenai segala hal dan keadaan, kebaikan atau keburukan yang sesuai dengan apa yang akan diciptakan dan tidak akan berubah-ubah sampai terwujudnya. Jadi, qada itu ketentuan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali, ya. Dari mulai kandungan kita sudah ditentukan qadanya. Lalu qadarnya adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya. Qadar itu adalah perwujudan dari qada. Qada ketentuannya yang Allah sudah tentukan, ya, baik buruknya itu sudah ketentuan dari Allah. Ketika itu sampai, ketika itu terlaksana, maka itu disebut adalah qadar, ya, qadar. Jadi jangan digabung pengertian qada dan qadar satu, enggak. Tapi ada
Qadanya beda, qadarnya juga beda. Dalilnya yang pertama Quran surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya. Yang kedua, Quran surat Al-Hadid ayat 2. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Jadi sudah tertulis, sudah Allah tentukan, ya. Tinggal perwujudannya saja. Dalil yang ketiga Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Nanti kalian baca. Yang keempat Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat kedua. Nah, macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang bisa dirubah oleh usaha manusia. Contohnya kepandaian atau kepintaran, kesehatan, kekayaan. Ini bisa dirubah. Seseorang kalau dia mau belajar sungguh-sungguh maka akan pintar. Ya. Kesehatan kalau kita akan jaga maka kita akan sehat. Kekayaan kalau kita berusaha tidak malas pasti kita akan memperoleh uang yang banyak. Yang kedua takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang sudah pasti. Nah, ini tidak bisa dirubah. Contohnya kematian. Kalau Allah sudah menentukan, ya tidak bisa dirubah. Dan lain-lain. Selanjutnya B. Perilaku dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Perilaku beriman pada qada dan qadar. Satu, optimis, menatap masa depan. Jadi tidak pesimis. Kalau kita sudah beriman kepada qada dan qadar, berikhtiar dengan optimal, ya. Usaha. Yang ketiga, menjadi setiap aktivitas sebagai ibadah. Kita lakukan segala aktivitas kita adalah ibadah kepada Allah. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita berikhtiar semaksimal mungkin, maka selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Yang kelima, mengiringi usaha dengan doa. Ya. Yang keenam, bersabar menghadapi cobaan. Dan yang ketujuh, tidak mudah putus asa. Selanjutnya, hikmah beriman pada qada dan qadar. Satu, menjadi hamba yang ridho dan ikhlas ketika sudah terjadi sebuah musibah, bencana, maka kita ridho dan ikhlas karena itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Yang kedua, menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap keadaan. Yang ketiga, memiliki sifat tawadu. Jangan sombong karena semuanya akan kembali kepada Allah. Yang keempat, memiliki sifat pemberani. Ya. Yang kelima, ya, merasa lebih tentram dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ketika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, maka dimanapun kita berada akan memiliki hati yang tentram, hati yang tenang. Ada sebuah kisah dari Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu Umar bin Khattab, bahwasanya Umar mengadakan perjalanan menuju suatu tempat di mana beliau mendapatkan laporan bahwa
tempat yang dikunjungi itu sedang terjangkit penyakit taun, ya, penyakit yang sangat berbahaya. Lalu setelah mendapat laporan itu, Umar akhirnya memutuskan untuk balik. Sahabat Abu Ubaidillah bertanya, "Wahai Khalifah, mengapa Tuan lari dari takdir Allah?" Khalifah menjawab, "Betul, kita lari dari takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain." Ya, itu. Nah, ya, itu sebuah kisah yang dapat kita ambil sebuah pelajaran. Bukannya kita memaksakan diri ke tempat yang sangat berbahaya, akan tetapi lebih baik menghindar, ya. Lebih baik menghindar dari tempat itu bukan berarti kita menghindar dari takdir. Kita menghindar dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Ya, baik anak sekalian, Bapak rasa cukup ya materi pada kesempatan kali ini. Nanti untuk tugasnya Bapak akan berikan di Google Classroom, ya. Itu Bapak akan berikan, nanti kalian kerjakan. Kita tutup dulu materi atau pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.